Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Terima kasih telah klik video ini. Kali ini saya akan menceritakan tentang pesugihan penglaris. Sebelumnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar Anda selalu mendapatkan notifikasi cerita terbaru dari saya. Dengan demikian, Anda tidak akan ketinggalan cerita-cerita menarik yang saya bagikan. Warung Pak Darno dulunya hanyalah warung kecil di pinggir jalan desa. Sehari-hari, ia dan istrinya, Bu Sarti, berjualan makanan seperti pecel lele dan ayam goreng. Namun, sejak beberapa bulan lalu, warung itu berubah. Pelanggan datang tanpa henti, bahkan hingga larut malam. Orang-orang rela antre panjang demi mencicipi masakannya, meskipun tak ada yang istimewa dari resepnya. Beberapa warga desa mulai bertanya-tanya, apa rahasia di balik kesuksesan warung Pak Darno? Mereka mulai melihat hal-hal aneh. Suara bisikan terdengar dari dapur, meskipun tak ada siapapun di sana. Yang lebih aneh, pelanggan yang makan di warung itu selalu kembali, seolah ketagihan. Tetangga dekat, Mbah Karto, mulai curiga. Suatu malam, ia mengintip dari jendela rumahnya yang tak jauh dari warung itu. Dari celah tirai, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Darno di dapur, tengah mencelupkan kakinya ke dalam bak air. Lalu kemudian air tersebut digunakan untuk membuat sambal, merebus ayam, sampai digunakan untuk campuran memarinasi ikan lele, tangannya gemetar, bibirnya komat-kamit, dan di belakangnya berdiri sosok hitam dengan mata menyala, menatap ke arah Mbah Karto. Tak ada yang tahu, beberapa bulan lalu Pak Darno yang putus asa karena usahanya hampir bangkrut, pergi ke dukun di desa seberang. Dukun itu, Ki Jagasatru, dikenal sebagai orang yang bisa memberikan pesugihan penglaris. Namun, syaratnya berat. Pak Darno harus melakukan ritual khusus. Ia harus memasak dengan air bekas rendaman kakinya untuk mengolah semua masakan yang dijualnya setiap malam, sebagai tanda perjanjian dengan makhluk gaib. Jangan sampai kau melanggar, kata Ki Jagasatru dengan tatapan tajam. Jika kau berhenti, mereka akan menagih dengan cara yang lebih mengerikan. Pak Darno menurut. Dan benar saja, sejak malam itu, warungnya mendadak ramai. Pelanggan datang seperti tersihir, memuji-muji masakannya. Tapi, di balik itu semua, ada sesuatu yang ia rasakan. Setiap kali ia mencelupkan kakinya ke dalam bak berisi air, ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Seperti tangan lain, yang mencengkeramnya dari dalam. Dan kini, setelah sebulan berlalu, mimpi buruk mulai menghantuinya. Malam itu, Pak Darno tak sanggup lagi. Tubuhnya lemas, napasnya tersengal, ia ingin berhenti. Ia tak ingin lagi melakukan ritual itu. Tapi, ketika ia berjalan ke dapur, sesuatu terjadi. Panci besar yang biasanya penuh dengan ayam yang diukep, mendadak bergetar. Kuahnya meluap, bergelembung seperti mendidih. Pak Darno mundur, napasnya memburu. Dari dalam kuah, muncul sesuatu, sebuah tangan hitam, dengan kuku panjang, menjulur keluar. Pak Darno membeku. Sosok itu perlahan bangkit dari dalam panci. Wajahnya tak berbentuk, hanya rongga hitam dengan mata merah menyala. Makhluk itu berbisik, suaranya menggema di seluruh warung. Kau ingin berhenti, Darno? Pak Darno tak bisa menjawab. Tubuhnya gemetar. Makhluk itu tertawa. Ingat perjanjian kita? Pak Darno menggeleng putus asa. Ia ingin lari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Tiba-tiba, makhluk itu meraih pergelangan tangannya. Pak Darno berteriak saat merasakan panas luar biasa membakar kulitnya. Ia berusaha menarik tangannya, tapi cengkeraman makhluk itu semakin kuat. Dari belakang, Bu Sarti yang baru kembali dari kamar, melihat suaminya berdiri mematung, tangannya menggapai udara seolah sedang melawan sesuatu yang tak terlihat. Pak Darno, Bu Sarti menjerit. Saat ia mendekat, tiba-tiba tubuh suaminya terlempar ke belakang, menghantam dinding dapur dengan keras. Bu Sarti berlari mendekat, tapi Pak Darno sudah tak sadarkan diri. Sejak malam itu, warung Pak Darno berubah. Makanan yang disajikan mulai terasa aneh, kadang hambar, kadang terlalu asin. Pelanggan yang datang mulai berkurang. Pak Darno sendiri semakin kurus, matanya cekung, sering melamun di sudut warung.
Ia tak pernah lagi masak dengan air bekas rendaman kakinya untuk mengolah semua masakan yang dijualnya setiap malam. Tapi, setiap malam ia bisa mendengar suara bisikan dari dapur. Kau akan membayarnya, Darno? Satu persatu, keanehan mulai terjadi. Pelanggan yang pernah makan di warungnya mulai sakit. Ada yang muntah-muntah, ada yang mengalami mimpi buruk berhari-hari. Bahkan ada yang ditemukan tak sadarkan diri di rumahnya sendiri dengan mata melotot ketakutan. Mbah Karto, yang curiga sejak awal, akhirnya menemui Pak Darno. Kau harus mengakhiri ini, nak, kata Mbah Karto. Pak Darno menggeleng. Aku tak bisa. Mereka akan mengambilku. Mbah Karto menghela napas. Kalau begitu, kita harus melakukan ritual pemutusan. Malam itu, Mbah Karto dan beberapa warga desa berkumpul di belakang warung Pak Darno. Mereka membawa sesaji, kemenyan, dan air suci. Saat mereka mulai membaca mantra, tiba-tiba angin bertiup kencang. Warung bergetar, suara bisikan semakin keras. Dari dalam dapur, terdengar suara dentingan panci yang jatuh. Dan kemudian, terdengar suara jeritan panjang. Semua orang berlari masuk, hanya untuk menemukan sesuatu yang mengerikan. Pak Darno tergeletak di lantai, tubuhnya membiru, dengan bekas cengkeraman hitam di lehernya. Dan di dapur, panci besar yang selama ini ia gunakan untuk memasak, kini kosong. Tak ada kuah. Hanya ada darah kental yang menggenang di dasar panci. Warung itu akhirnya ditutup. Tak ada yang berani mendekat lagi. Tapi setiap malam beberapa warga masih bisa mendengar suara bisikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan share cerita ini ke teman kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.